Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas masalah penting yang sedang dihadapi oleh generasi muda Indonesia, yaitu krisis membaca. Saat teknologi semakin maju dan informasi semakin mudah diakses, anehnya minat baca malah terus menurun. Yuk kita cari tahu apa penyebab dampaknya dan bagaimana cara kita bisa bangkit dari krisis ini. Tahukah kamu, menurut data terbaru, rata-rata orang Indonesia hanya membaca kurang dari 1 buku per tahun, bandingkan dengan negara-negara lain yang di atas 10 buku per orang per tahunnya. Ini termasuk tanda bahwa Indonesia sedang mengalami krisis literasi. Bahkan, survei menunjukkan bahwa skor kemampuan literasi di Indonesia masih di bawah rata-rata internasional dan skor PISA pada negara Indonesia mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Data yang saya temukan di laman codestats.id menunjukkan hasil skor kemampuan membaca di Indonesia dari tahun 2006 sampai 2022. Hal ini mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dan daya saing generasi muda di era globalisasi. Yang pertama, akses ke buku yang masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Tidak semua anak muda punya perpustakaan atau buku yang mudah dijangkau. Kedua, kurangnya dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga dalam membiasakan membaca sejak dini. Di Indonesia, tidak ada batas usia yang membatasi anak Pendidikan untuk yang terjadi di bisa pedalaman masih sangat kurang diperhatikan. Fasilitasi Orang tua tidak begitu Widya Stuti dan Muhammad Suryawinata, jumlah perangkat digital di Indonesia pada 2020 mencapai 338,2 juta, melebihi jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 272,1 juta jiwa. Lebih ironis lagi, survei menunjukkan 70% orang tua mengizinkan anak-anak mereka yang berusia mulai 6 bulan menggunakan gawai. Berbeda dengan regulasi yang diterapkan di Australia, bisa menjadi inspirasi. Di sana, penggunaan HP dibatasi hanya untuk anak usia 16 tahun ke atas saja. Ketiga, dominasi media sosial dan hiburan digital yang menyita perhatian sehingga membuat anak muda lebih memilih scrolling dibanding membaca buku. Menurut catatan UNESCO, daya baca masyarakat Indonesia sangat rendah, hanya 0,01%. Artinya, rata-rata hanya 1 buku yang dibaca oleh 1.000 orang setiap tahun. Bandingkan dengan Amerika Serikat, di mana setiap penduduk rata-rata membaca 10 hingga 20 per tahun. Krisis membaca berdampak serius loh. Yang pertama, mudah percaya hoax. Dengan data dari Kominfo pada tahun 2023 yang mencatat bahwa ada lebih dari 11.000 hoax tersebar di media sosial sepanjang tahun. Minimnya literasi membuat kita rentan terhadap informasi hoax dan sulit memilah mana yang benar dan salah. Kemampuan berpikir kritis dan kreativitas menurun, sehingga kualitas pendidikan dan daya saing di dunia kerja juga terpengaruh. Yang paling penting, budaya baca yang rendah juga menghambat pertumbuhan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa. Tingkat literasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat di tahun 2022. Indonesia mencatat tingkat literasi setinggi 98,2%. Namun demikian, hasil studi Program for International Student Assessment dari OECD menyatakan 70% siswa Indonesia memiliki kemampuan literasi yang sangat rendah. Tapi, kita tidak boleh hanya pasrah. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama. Mulailah membiasakan membaca setiap hari, meskipun hanya beberapa halaman buku atau artikel yang bermutu. Memanfaatkan teknologi secara bijak, menggunakan aplikasi buku digital dan platform edukasi online untuk memudahkan akses bacaan. Ajak teman dan keluarga bergabung dalam komunitas baca atau diskusi buku agar semangat membaca tetap terjaga. Sekolah dan orang tua juga harus aktif menanamkan kebiasaan membaca sejak dini dan menyediakan fasilitas yang mendukung. Ingat teman-teman, membaca buku bukanlah cuma soal buku, tapi jalan pintu menuju pengetahuan dan masa depan yang cerah. Yuk, mulai dari diri kita untuk bangun budaya baca buku yang kuat. Bagikan video ini supaya banyak yang sadar akan pentingnya membaca. Sampai jumpa video berikutnya.